Saya masuk MDP itu 2002 gitu Pak. Kalau profesi dosen sendiri ya hampir 25 tahun gitu. Jadi saya pernah juga bekerja sebagai dosen di tempat lain, tapi sebelumnya saya juga profesional gitu. Jadi pekerjaan dosen ini sebenarnya ada DNA-nya karena ibu bapak saya juga guru. Jadi kami ya punya inilah ya, punya passion, punya kesenangan, punya kebaikan kalau ngajar. Nah, MDP ini ya waktu itu kami pilih ya karena memang rasa cinta kami terhadap pendidik itu sebagai pendidik itu yang dasar. Jadi 2002 sudah ada di MDP. Berarti ya hampir 23 tahun ya Pak ya. 23 tahun ya. Iya, 23 tahun. Perjalanannya panjang, jabatan di MDP. Saya pernah jadi Prodi, pernah juga jadi pembantu ketua 3 bidang kemahasiswaan, pernah juga jadi tim taskpol dan macam-macam. Tapi yang terakhir jabatan struktural itu sebagai dekan. Dan sebenarnya ada sisi kemanusiaannya lah. Jadi waktu itu memang istri butuh pendampingan gitu, sakit. Nah, kami melihat cara yang bukan istri itu kenapa? Ada apa dengan istri Bapak? Istrinya ada sakit ya Pak ya, penyakit dengan kewanitaan sama ada di sarafnya gitu. Jadi mengharuskan ya, untuk intensif berarti pengobatan. Saya harus mendampingi beliau gitu untuk itu karena memang kita kan terpisah Pak. Saya di Palembang, beliau di Pekanbaru gitu saat ini ya Pak ya. Nah, itu yang jadi problem untuk kita. Jadi kemudian saya pikir saya juga udah lama mengabdi 23 tahun itu. Berarti kan separuh hidup saya sebenarnya sudah, saya 53, separuh hidup saya kan sudah ada di sana gitu. Itu. Tapi itu juga tidak menjadi alasan sebenarnya. Jadi alasan yang pertama itu sebenarnya itu. Nah, kemudian atas dasar itu kemudian saya ingat kayaknya ini juga kontraknya juga sudah habis gitu, jadi momen itu pas Pak, jadi pas mau ngerawat kontrak itu sudah habis. Saya pikir gitu kan karena waktu berangkat ya bilangnya end gitu kontraknya kan. Jadi begitu saya ajukan, saya bilang saya mau pensiun dini. Pensiun dini itu maksudnya bukan apa-apa, saya pengen tetap datang tanpa muka, pulang juga tanpa punggung gitu. Jadi benar-benar mau hormatin itu. Nah, terus ya sudah, tulislah surat gitu sebagai resmi. Surat pensiun dini Pak. Jadi saya sampaikan di otak saya itu tidak ada macam-macam karena memang hanya itu aja motivasinya, nggak ada yang lain, hanya untuk sama keluarga aja. Kemudian waktu itu ngadep rektor. Makanya ketika proses ini kan saya minta bersurat. Jadi alasannya adalah ya Bapak bersurat aja biar jelas itu gitu. Di proses itu saya katakan kalau tidak ada di surat saya katakan kalaupun tidak ada ini, saya bilang nggak ada kebutuhan ini, saya bilang saya masih mau di situ gitu Pak. Jadi rasa cinta itu tuh ya masih ada gitu di situ gitu. Karena saya masih punya bimbingan, saya masih punya banyak lah gitu yang menyenangkan untuk saya di situ. Itu yang saya sampaikan beliau bahwa ini. Nah kemudian berikutnya bahwa tidak dikenal kata beliau itu istilah pensiun dini di sini. Jadi saya diminta untuk mengubah narasinya menjadi pengunduran dini. Siapa yang ngomong waktu itu Pak Rektor Pak. Ya karena kita nggak kenal ini, dibikin aja mengundurkan diri katanya. Di otak saya. Ya ini ya, cuman pengen cepat gitu kan. Saya dan demi Allah demi Rasulullah saya nggak tahu ada kontrak 2N itu, nggak tahu. Karena yang saya taunya N gitu. Taunya N gitu. Karena waktu disampaikan secara lisan dan saya memang tanda tangan, tapi waktu itu tanda tangan saya nggak lihat karena saya percaya itu N. Dan kemudian
yang nggak tahu ini surat itu baru saya tahu ketika saya ngajukan bahwa saya itu punya kontrak 2N sama itu. Nah, itu sempat saya sampaikan secara surat itu bahwa tahunya saya N tapi dijawab waktu itu secara lisan juga dijawab. Ya harusnya kalau nanda tangan kontrak diteliti di otak saya karena saya itu kan pengajar, percaya penuh kepada mahasiswa, kepada orang. Jadi saya nggak ada suzon tuh nggak ada gitu Pak. Ya saya pikir ya udahlah. Bahkan Bapak bisa bayangin, semua proses dari saya menulis, bersurat, tetapi proses dari beliau-beliau itu dijawab lisan. Nah, saya baru sadarnya akhir-akhir ini gitu. Nah, harusnya kan kalau orang bersurat dibalas dengan bersurat, tapi enggak. Betul. Dan saya masih percaya itu bahwa itu tuh adalah kebaikan dan proses itu. Tidak ada sama sekali pikiran soal ini bakal jadi kayak gini tuh nggak ada. Nah, balik ke cerita itu tadi, saya baru tahu itu 2N dan diberikan kopian, Pak. Kopian surat perjanjian itu. Jadi saya tidak pegang. Saya nggak pegang, Pak. Saya nggak pegang. Jadi saya pegang itu tahu. Kalau kita perjanjian, ya kan ada biasanya ada meterai kan, ya ada para pihak satu, pihak kedua. Kita pihak salah kedua. satunya kan dipegang sama saya, tapi kebetulan aslinya ya saya nggak tahu alasannya. Sekali lagi tidak ada pikiran apa-apa. Dua-duanya dipegang sama beliau-beliau. Ya udah sampai titik itu pun saya sampai titik itu saya juga nggak mikir apa-apa. Kemudian dalam proses ini kan berundingnya kan sesuai dengan pasal yang diatur kekeluargaan. Saya tetap pilih kekeluargaan. Saya tetap milih jalannya berunding, bicara baik. Nah, sampai akhirnya pada satu titik tuh tidak bisa itu semua orang punya problem, punya masalah. Ya kalau hutang, kalau tunggakan ya harus bayar gitu. Itu apa ya Pak? Saat itu hati itu berarti 23 tahun saya ini nggak ada artinya sama sekali ya itu. Disitulah mulai. Tapi saya bilang ya oke, kita akan pisahkan antara kepentingan pribadi dengan ini kontrak. Mulailah telaah kontrak itu. Nah, karena permintaannya adalah menelaah kontrak, saya sama istri itu diskusi apa sebenarnya yang dituduhkan ke kita tuh benar atau enggak. Kita jawab pakai 3 lembar surat secara resmi, termasuk angka-angka itu. Ya sekali lagi saya nggak tahu angkanya, itu cuma dikasih kopian, di total angkanya. Keluarlah angka gitu, kalikan 2, muncullah angka 600 sekian juta itu yang harus saya bayar. Sempat saya sampaikan, saya bilang, Bu, sama Warek 2, kalaupun Ibu mau penjara saya, juga duit itu ndak ada kok. Orang saya tuh ndak pegang duit sama sekali. Saya bilang, Ibu tahu gaji saya berapa? Mau Ibu cicil berapa? Ibu ngomong kebijakan dari yayasan adalah mencicil. 600 tuh mau dicicil kapan, Pak? Saya 53 tahun tuh mau dicicil kapan? Saya bilang, mau dicicil 100.000 kan nggak mungkin, Pak. Jadi karena saya menjawab pakai surat, kami sampaikan argumentasi kami gitu sebagai pendidik soal perjanjian itu yang kami lihat banyak hal yang tidak diatur gitu. Nah, kalau saya kan prinsipnya yang dibicarakan itu adalah yang tertulis gitu. Itu yang tidak bisa diinterpretasikan kan, itu bahasa hukumnya kan begitu. Jadi kami concern berdua aja, tidak melibatkan siapa-siapa karena kami masih paham di pasal 10 bahwa kekeluargaan itu antara kami dengan pihak yayasan. Nah, ketika surat itu disampaikan, saya dapat jawaban, ini urusannya sama lawyer. Kan kaget Pak. Iyalah. Saya bilang kok lawyer gitu. Ini kan urusannya kan kita gitu. Kenapa kok lawyer? Apa ini nyangkut perjanjian? Perjanjian kan kita yang bikin, saya bilang. Saya sempat shock. Iya, shock pasti. Sempat shock, kok kenapa ke hukum? Sempat takut Pak, karena saya memang nggak pernah bersentuhan dengan hukum gitu Pak. Jadi, ya Allah kok kayak gini. Terus saya pulang, terus saya cerita pakai handphone sama istri saya bilang nih kejadiannya kayak gini. Loh kok ke hukum? Katanya kan kita bicara kekeluargaan. Itu kemudian saya minta tolong, karena nyangkut masalah hukum, kemudian saya minta tolong adik saya yang ngerti hukum gitu untuk coba, kamu kan orang hukum, kamu bicarakanlah sama dia gimana nih ininya, karena Mas nih nggak bisa
Ya kalau saya berhadapan sama ahli itu kan beda Pak, ilmunya saya nggak tahu Pak. Saya bilang kalau sesama IT nggak apa-apa kita bicara, tapi begitu dihadapkan hukum kan saya ngerasa kayak apa gitu Pak, saya nggak punya ilmunya itu. Nah, saya minta tolong adik saya untuk menyampaikan. Singkat cerita itu deadlock, akhirnya saya dipanggil, dinyatakan bahwa per 9 Juli saya tidak aktif. Sekali lagi itu lisan. Jadi sempat saya tanyakan, berarti di forum itu saya tanyakan apakah saya tidak terima gaji lagi setelah tanggal 9 Juli, jawabannya iya, dan lain-lain. Nah, apakah saya masih bisa hadir? Jawabannya tidak, secara lisan. Nah, setelah pertemuan saya meminta, Bu, saya minta tolong dituliskan tadi keputusan itu biar saya pegang. Oh, nggak bisa gitu. Apa yang artinya sampai sekarang belum dapat surat PHK? Nggak ada Pak, nggak ada. Jadi nggak ada surat di situ. Jadi Bapak bayangkan, saya diminta untuk bersurat sebagai bukti bahwa saya berkehendak begitu, tapi beliau-beliau jawabnya secara lisan. Karena ngerasa deadlock, saya nggak tahu caranya Pak. Mau bayar uang itu uang dari mana Pak? Dosen tuh segitulah gajinya Pak. Bahkan saya sampaikan, Bu, rumah saya plus hutang saya pun masih lebih gede tagihan ibu. Ibu bisa bayangkan kapan saya mau bayar itu? Saya sampaikan sama beliau-beliau itu. Nah terakhir karena proses ini tidak jalan gitu, ya, akhirnya ada somasi dan lain-lain, ya makanya saya dibantu oleh teman-teman yang mengerti hukum. Kebetulan hari ini Pak Sofwan dan tim yang bantu saya. Sekali lagi Pak, saya tuh cuman pengen itu loh Pak. Saya cuman tuntutannya kan tidak banyak gitu. Ya udah, tidak ada harta yang tuntut saya tuntut tuh tidak ada. Saya hanya pengen ini proses ini jalan. Saya meneruskan hidup saya gitu. Izinkan kami sama keluarga gitu, karena kami ini terpisah. Izinkanlah kami untuk itu. Kalaupun perjanjian itu memang versinya macam-macam, ya duduklah sama-sama kita bicarakan. Yang tahu ahli hukum yang ngomonglah sesama ahli hukum. Saya udah sampaikan yang tidak tahu dan dari sisi kemanusiaannya. Hanya saya mengetuk pintu sisi kemanusiaannya aja, kok nggak ada hal yang lain gitu. Karena ini udah mulai berat gitu. Anak saya udah mulai kena gitu kan, karena kalau masih dikirim ke rumah Pak. Jadi dia yang buka, kalau saya lagi ini dia yang buka, kan kena secara psikologis. Tapi ya udah, itu memang saya bilang itu resiko kita. Nah, jadi tolong ya udah kamu gimana caranya. Nah, ya akhirnya sampailah ke titik ini Pak. Sekali lagi saya hanya pengen ini selesai damai gitu, nggak Pak, nggak aneh-aneh ya. Saya pikir hanya pengen sama-sama keluarga Pak, hanya itu aja, nggak ada yang lain. Terima kasih Pak, cukup.